إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, yang mana Allah syariatkan pada bulan ini adalah ibadah haji dan juga kurban. Karena nikmat Allah pula kita berkumpul di sini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan adalah kita gunakan untuk menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, pasti Allah akan tambah. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan nikmat umur, tidak kita gunakan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat rezeki, tidak kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itulah sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, sehingga kita mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak bosan-bosannya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, kemudian untuk kita semua selaku umat Islam, selaku orang mukmin, untuk selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwalu fa inna ghairu dzalik taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan, bukan pula jabatan yang akan kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada siang yang berbahagia ini, sesuai yang ditetapkan oleh Idari Provinsi Riau, adalah negara wajib menjaga akidah umat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini viral, publik heboh dengan berita tentang pondok pesantren di daerah Jawa, yaitu pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Pesantren ini terletak di Jawa Barat, Indramayu tepatnya. Dan banyak dari kalangan masyarakat berkata bahwa pondok pesantren ini telah menampakkan kekeliruan dalam ajaran agama Islam, menampakkan penyelewengan dalam ajaran agama Islam. Bahkan ada video yang viral dari mudirnya, itu Panji Gumilang, pernah menggunakan salam Yahudi dalam pidatonya, dalam khutbahnya. Kemudian dalam khutbah yang lain, dia berkata kalau Al-Quran itu bukan kalamullah.
Al-Quran itu murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ada 300 ajaran-ajaran yang sesat, yang lari dari koridor Islam. Berdasarkan data, dan kemudian Majelis Ulama Indonesia merumuskan kriteria ajaran-ajaran sesat. Yaitu yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari keaslian dan kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tanpa melalui kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Kesembilan, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah dalam ajaran Islam, seperti berangkat haji tidak lagi ke Baitullah, atau salat wajib tidak lagi menjadi 5 waktu. Yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil-dalil syar'i, hanya karena berbeda kelompok atau berbeda golongan. Namun sejauh ini MUI belum ada info resmi tentang fatwa menyesatkan ajaran Pondok Al-Zaitun. Hadirin Jumat rahimakumullah. Munculnya banyak aliran-aliran, munculnya banyak ajaran-ajaran sesat, menunjukkan bahwa negara tidak ada hadir dalam proses penjagaan akidah umat Islam. Negara tak hadir dalam menjaga keluhuran ajaran Islam, sehingga terjadilah ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran Rasul SAW, mencoreng keluhuran ajaran agama Islam. Pertanyaannya, mengapa negara tidak andil, tidak hadir dalam menjaga akidah kemurnian umat Islam? Dan tak lain dan tak bukan, karena negara ini menganut akidah sekuler. Jemaah rahimakumullah. Apa itu akidah sekuler? Yaitu akidah yang memisahkan agama dengan kehidupan, memisahkan agama dengan negara. Fasluddin anil haya, fasluddin anid daulah. Memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Dengan kata kasarnya, agama tidak boleh mencampur adukan antara urusan negara dan juga urusan kehidupan. Hanya terletak pada individu-individu saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika kita tarik sejarah, asal muasal sistem sekuler ini bukanlah berasal dari Islam, melainkan berasal dari di luar Islam, yang mana termasuk dalam sejarah yaitu revolusi Prancis, bentrokan antara kaum gerejawan dengan kaum raja, penguasa, yang mana pada saat itu para raja penguasa menggunakan pendeta untuk menghalalkan kebijakan-kebijakan zalimnya, yang kemudian rakyat memberontak dan keluarlah kebijakan revolusi Prancis. Revolusi Prancis menandakan tentang pemisahan agama dari kehidupan, pemisahan agama dari negara. Dan ajaran inilah yang akan disebarkan, dan saat ini disebarkan ke negeri-negeri kaum muslim, ke belahan-belahan dunia, ke tempat negeri-negeri yang mayoritas Islam, mayoritas umat Islam, dan kita dipaksa untuk tunduk ke dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi akidah sekuler inilah yang menjadi keran awal dari kesesatan-kesesatan yang terjadi. Dengan kata lain, akidah sekuler ini melahirkan sistem demokrasi, sistem kebebasan, atau yang biasa disebut dengan liberalisme. Semua masyarakat individu dibebaskan untuk memilih agama,
dibebaskan untuk memeluk agama, dibebaskan sesuai dengan individu tersebut. Memang betul, dalam agama kita tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi dalam demokrasi, tidak hanya dalam beragama, tapi bebas juga berpindah agama. Banyak tokoh-tokoh, banyak influencer, banyak petinggi-petinggi yang pindah agama sesuka hati, tanpa ada sanksi diterima, tanpa ada kecaman diterima. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaddalahu dinahu faqtuluhu, barang siapa yang keluar dari agama ini, agama Islam, faqtuluhu, bunuhlah. Tapi kenyataan dalam sistem demokrasi, semua yang keluar dari agama Islam dibebaskan. Seakan-akan keluarlah pendapat bahwa pluralisme, semua agama sama saja, Tuhannya sama, hanya cara penyembahannya berbeda, hanya tempat penyembahannya berbeda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paham seperti inilah mengakibatkan seseorang akan berpindah dari agama satu dengan agama yang lain, dengan gampangnya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena beranggapan semua agama itu sama, tak ada bedanya antara Islam dan tidak Islam. Sementara jauh, sangat jauh berbeda antara Islam dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekularisme inilah, sistem inilah yang membuat negara tidak peduli. Negara tidak peduli, tidak mengurusi tentang orang-orang yang melakukan kesesatan-kesesatan yang di luar dari koridor Islam, yang suka pindah-pindah agama, yang suka menyebarkan ajaran-ajaran yang betul-betul melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Sementara di sisi lain, ada orang-orang, individu-individu, masyarakat yang ingin menjalankan Islam secara total, yang ingin menjalankan Islam secara kafah, dikriminalisasi. Orang-orang yang mengajarkan Islam, orang-orang yang mengajarkan tentang syariat Islam, menjelaskan hudud-hudud Allah, menjelaskan tentang sanksi pidana Islam, menjelaskan fikih ekonomi Islam, menjelaskan tentang sistem pemerintahan Islam, dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh teroris. Padahal semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dari Allah Subhanahu wa taala, haji itu dari Allah Subhanahu wa taala, puasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika membahas tentang fikih ekonomi Islam, membahas hudud Allah, membahas tentang sanksi pidana Islam, membahas sistem pemerintahan Islam, apakah itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengambil sebagian, kita meninggalkan yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dih. Kita mengambil sebagian ayat, meninggalkan ayat yang lain. Apa bedanya kita dengan orang-orang sekuler? Orang-orang yang mengaku beragama tapi hakikatnya tidak beragama. Mengapa demikian? Karena Islam menuntut pemeluknya untuk memeluk totalitas agamanya. Tidak bisa kita parsial. Di masjid kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid kembali membuka aurat, kembali bermuamalah yang Allah larang. Di mana Allah? Hanya di masjid. Itulah kata-kata sekularisme. Allah hanya melihat kita dalam masjid. Keluar dari masjid, Allah tak atur. Itulah paham sekularisme yang begitu menyesatkan. Dan itu menjadi dasar negara ini. Dan itu menjadi dasar yang menjadi tolak ukur kehidupan pada saat ini. Dan mengakibatkan banyak kesesatan, banyak penyelewengan. Kenapa? Karena negara tidak andil dalam menghandlenya. Saya tarik tentang kisah bahwa masa Umar bin Khattab. Kita beranggapan sekarang sangat sulit untuk menyuruh orang beribadah ke masjid. Sangat sulit untuk menyuruh orang beribadah berjamaah sholat ke masjid. Kenapa demikian? Karena negara tidak hadir dalamnya. Coba negara pada hadir pada dalamnya.
seperti masa Umar bin Khattab, diancam orang-orang yang tidak sholat ke masjid dibakar rumahnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua akan sholat ke masjid. Begitulah ketika negara menerapkan Islam dalam ideologinya, menerapkan Islam sebagai tonggak hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita jauhi virus-virus yang di luar dari Islam. Virus-virus yang begitu menyesatkan. Kembalilah kepada Islam. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan meninggalkan satu perkara kepada kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh pada satu perkara ini, maka semua akan selamat." Yaitu apa? Kitabullah wa sunnatun Nabi. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh, menggigit, menjalankan, memahami, kemudian menjadikan tolak ukur semua kehidupan kita terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Insya Allah semua akan mengalami keberkahan. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan datang keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali kepada ajaran yang luhur, ajaran Islam yang betul-betul Islam. Jauhi anak-anak kita, jauhi generasi-generasi kita terhadap ajaran-ajaran yang di luar dari Islam. Hendaklah pintar memilih tempat pendidikan. Hendaklah lihai memilih dalam tempat pendidikan. Jangan terkecoh dengan akreditasi tempat pendidikan. Tapi lihat teknik pengajarnya, materi disampaikannya, asas pengajarannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi muhasabah untuk kita semua, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usini nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.